ya kan? Seekor anak domba. Lu mengatakan yang anak domba itu siapa? Yesus kan? Ya berarti seekor Yesus gitu. Dalam kaidah berbahasa Pak Ade, bahasa Yunani itu sangat banyak Pak. Ada feminim, kalau memang ya, ada itu feminim, simbolik. ada Kalau memang itu simbolik, ya, kalau memang itu simbolik, boleh gue ngomong bahwa itu seekor Yesus. Waduh. ya mana bisa jauh lah Pak. Kalau simbolik itu bukan seperti itu Pak. Yohanes mengatakan seekor anak domba itu merujuk kepada Yesus kan? Kalau di Mohon Islam maaf memang nih. manusia itu dibekali sifat-sifat hewan, tapi kalian itu, kami enggak. Oh di Islam nggak ada itu kan, ketika dia katakan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya Yohanes, manusia, nggak ada itu. Ya, sedomba-dombanya domba ya tetap Allah tidak binatang, beranak bro. dan diperanakan. Ketika Allah mengatakan Allah tidak Ya, beranak memang dan Allah tidak diperanakan, beranak dan bagaimana tidak mungkin dia bisa diperanakan? punya Oke, anak kalau dia Realnya tidak punya seperti istri? itu, bro. Sebentar Mina, Itu oke, bagaimana? kalau memang di dunia Islam tidak anti hewan, Itu kan mengapa pernyataan orang-orang Quraisy. surah-surah kalian Gantian bernama deh. hewan? Sekarang saya tanya, kenapa surah-surah bernama hewan? Surah semut, surah laba-laba, surah sapi betina. Apakah kamu beriman kepada sapi betina? Ayo lo. Terus masalahnya apa dengan itu? Kan itu kan ketika ditanyakan Al-Baqarah, ketika dinyatakan agak Al-Baqarah alergi itu dengan apa? istilah itu kan hewan. subjudulnya itu kan sapi betina kan? Itu Iya. ada ceritanya, historisnya gitu loh. Ya oke, surat Tidak, semut, kan? historisnya apa? Surat semut. Ayo lo. Ya ada di situ ada historis tersendiri. Gitu Ya, tentang semut. berarti kan Allah terinspirasi dengan semut, sapi betina dan laba-laba. Kamu juga harus gitu. Ah tuh. Terinspirasi bagaimana maksudnya? Lah itu sampai kamu jadi nama mengatakan surah. berarti kan seekor itu kan ya nggak ada kan, Allah tidak mengatakan kepada manusia itu semut. Ya kenapa semut nggak dikasih nama manusia? ya manusia. Ini kan Misalnya begini. konteksnya di dalam Bible-mu itu dikatakan di dalam kitab Wahyu itu kan seekor anak domba. Itu merujuk kepada Ya Yesus. nggak masalah dari Kan histori, kan menceritakan historinya seperti itu. Kalau semut historinya apa? Ayo loh. Ayo. Historinya apa tuh? Semut. Al-An'am. Semut itu menceritakan tentang semut, kehidupan semut. Ya, Oh, kan? Artinya Ada kamu cerita tentang kamu semut, disuruh mencontoh keajaiban tentang semut. semut. Kamu Ayo, disuruh lo. mencontoh semut, kan? Justru di sini tidak ada di dalam narasi Al-Qur'an dikatakan bahwa manusia itu sama dengan Yesus Bentar, kan? bro. Misalnya seekor anak domba itu seperti Yesus kan? Surah Udah dijawab An'am. tadi lo. Jawab dulu. Surah Jawab An'am dulu, itu Justin. lebah. Ternyata teman-teman, lebah ini adalah nabi karena menerima wahyu. Dan surah An-Nahl ayat 68, dan Robmu telah mewahyukan kepada lebah. Jedar. Dor. Yo, berarti kamu beriman pada lebah. Ayo jawab deh. Buka mic lo. Lo ini protes lu nggak ada gantiannya. Udah dijawab itu seekornya menuju Yesus Kristus. Nggak usah ditanya ulang. Iya, ini kenapa Udah, di surah buka mic-nya. An-Nahl? Surah An-Nahl ini lebah menerima wahyu. Berarti kan kamu harus beriman kepada lebah. Menerima wahyu kan nabi, nabi lebah. Betul. Ah, Nabi lebah di mana dinyatakan? Di mana dinyatakan di dalam Al-Qur'an Nabi lebah? Loh, yang menerima wahyu itu nabi bukan? Ada nabi. Loh, semua itu ya kami berhari-hari diskusi dengan muslim. Ya muslim itu mereka mengatakan nabi itulah Kan yang menerima wahyu. Nabi itu untuk manusia, Bos. Nabi Itu- itu konteksnya untuk manusia, Lah ini surah bukan An-Nahl untuk siapa? hewan. Surah An-Nahl buat manusia atau buat hewan?
Lah, Allah mewahyukan kepada binatang, kepada lebah, apa masalahnya? Memang Yang semua membaca- binatang juga diwahyukan oleh Allah. Loh, Untuk yang apa? membaca Untuk yang membaca berjalan di dalam Quran kan kehidupannya, gitu loh. membaca Quran kan manusia, Bro. Heeh. Hah? Yang baca Kan Quran itu manusia. pengetahuan untuk manusia. Bagaimana caranya lebah istilah kan bisa membuat sarang seperti itu? Itu kan menjadi sebuah pedoman bagi kita. Iya kan? Seperti Enggak, ini- semut, bagaimana Bukan, itu kan kiasan. Kalau Betul. yang lucu kata kiasan Iya, begini, kiasan. Nggak terlihat apa-apa. seorang Nggak anak apa-apa, domba, kiasan. itu Oke. lucu. Gantian, Ade. Oke. Gantian dong. Oke, Gantian. Yang oke. Dulu. yang namanya seandainya kata kiasan. Kalau seandainya kiasan, gue ngomong ke lu Justin. Justin adalah kamu tersinggung nggak? Jadi kayak gini, anak domba itu diganti Justin, seekor diganti seorang. Seekor Itu anak sudah domba itu rumus. adalah Justin, kamu tersinggung nggak? Nggak tersinggung, seekor anak itu adalah domba. Justin, kamu tersinggung Bukan, nggak? kan anak domba sama dengan Justin, seekor sama dengan seorang. Ya, oke. Diganti. Kita kembali ke Wahyu. Seekor anak domba, penglihatan Yohanes nih. Seekor anak, dia melihat penglihatan seperti seekor anak domba. Oke. Kamu merujuk kepada itu Yesus, ya kan? Oke, sekarang diganti Ya kan? oke, kalimatnya kan Berarti anak domba diganti itu adalah anak Yesus. domba, Berarti anak domba Yesus diganti seperti dengan anak domba. Yesus. Iya kan? Anak Host, turut ya host. Pertanyaan nggak bermutu host, pusing gua host. Thank you host. Oh itu tuh, kata Bu Bidadari nggak bermutu kamu, Ade. Itu kan pernyataan dia gitu loh. Loh, dia Ya, muslim itu loh. pernyataan dia bebas aja gitu loh. Dia Saya juga muslim. punya hak di sini. Aku mengatakan bahwa penglihatan seekor anak domba itu adalah Yesus. Kamu membenarkan, ya sudah. Iya, seekor anak Gitu loh. domba. Anak domba diganti Yesus, seekor diganti seorang, kayak gitu. Nah, Misalnya ketika begini ya. aku mengatakan Gini, seekor sabar, anak domba gantian. itu adalah Justin, Gantian. kamu harus Gantian. seorang. Berarti Ya, misalnya kamu begini, lebih tinggi misalnya ya. derajatnya daripada Tuhanmu. gitu loh. Ade punya anak misalnya Zuma ya. Zuma anak Ade. Zuma bertanding seperti seekor serigala yang mengaum. Wah, itu kan. Lalu diganti, orang tanya, siapa itu serigala itu? Serigala itu adalah seorang Zuma. Jadi ketika dikiaskan menggunakan seekor, anehnya begini, Zuma adalah anak Ade yang bertanding seperti seorang serigala. Kan lucu. Iya. Seorang serigala. Only orang. Ya, aku ikutin. Apakah di kitab Wahyu itu ada kiasan menurutmu ketika dikatakan Yesus itu adalah seekor anak domba? Kan tadi kamu Ya mengaku kan? itu kiasan. Iya, oke kiasan. Nah, ketika aku mengatakan ini, nih aku mengatakan seekor anak domba itu adalah Yesus. Kamu setuju nggak? Nah, makanya seekornya Oh, diganti setuju nggak? seorang kalau udah ada manusia kayak tadi. Loh, Zuma saya bertanding merujuk kepada kitab seperti Wahyu, Bos. Zuma Kalau seandainya bertanding kamu seperti seekor kambing. Kalau ente mau merubah ayat dalam Bible tentang kitab Wahyu menjadi seorang, ya silahkan saja. Aku merujuk ke kitab Wahyu kok. Iya, Penglihatan kiasannya Yohanes kan dia pakai seolah-olah seekor. melihat seekor anak domba, kan begitu. Nah, seekor anak domba itu adalah Yesus. Ganti Kok topik. harus diganti jadi Kamu diketahui muslim-muslim di typing itu loh, termasuk Yuni tadi ya, ngetawain kamu. nggak apa-apa, itu haknya mereka gitu loh untuk ketawa. Justru di sini justru menertawakan Bible-mu sendiri. Nggak ada. Di dalam Al-Qur'an tidak ada tuh mengatakan bahwa orang itu disamakan dengan dengan binatang kecuali orang-orang kafir yang seperti dicocok hidungnya.
Itu. Sebenarnya kamu kebablasan juga sih, Wih, Ade, wih, dalam ada. berarti. Sebab gini ya, Ade. Kenapa? Kalau Kalian dalam itu menyembah akademis, manusia sebentar, gitu. Yang sebentar, Ade. dibunuh oleh ciptaannya Dalam sendiri. hal akademis, ketika kamu yang membicarakan tuh, Rocos lu kayak perempuan lu. iya. Kalau misalnya kamu nanya nih, Justin, Emang si Justin Minayong, dari tadi apa nyerocos sih yang kitab dibilang Wahyu perempuan. itu bermaksud dan tujuannya ada lu, apa, ternyata. pemaknaannya apa, kepada apa, terminologinya bagaimana. Nah, kalau kalian dalam mengimani kitab Wahyu itu bagaimana sih? Nah, kamu bisa belajar dari sini dan kamu kembangkan nanti dari yang kita sampaikan, kamu pertanyakan. Jangan kamu memaksakan apa yang tidak kita imani. Dengan pemaksaan di pikiran kamu, itu nggak boleh, itu namanya logical fallacy. Oke? Aku tidak menjelek ini aku menjawab Ini typing Ade, nih yang kali kamu tidak mengerti yang namanya menistakan korban Kristen loh. persembahan. Aku Yesus tidak menistakan Kristen, aku disimbolkan membacakan salah sebagai satu ayat di domba dalam Wahyu, untuk menghapus penglihatan dosa. Yohanes melihat Ya. seekor anak domba. Aku tidak menjelekkan, ya silakan saja, itu kitabnya gitu loh. Ya. Berarti seekor anak domba itu merujuk justru kepada bagiku kamu Yesus, kan terlalu begitu. kebablasan, Ade. Jadi Sangat seekor anak domba kebablasan. itu mirip dengan Yesus, kan begitu. Ya kan? Kalau saya kan berargumen begini, sedomba-dombanya domba itu tetap binatang, Bos. Ya. Betul. Nah, ketika di dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayuhannas, semanusianya manusia ya manusia, nggak bakalan jadi hewan, begitu. Jadi di sini saya ini ya, Binatangnya kami, kalian Al-Quran katain, lebih tinggi tapi tidak derajatnya untuk binatang menghargai seperti cara kalian orang hidup. manusia gitu. Itu aja sih. Daripada Bible-mu sendiri yang dikatakan bahwa hei domba-domba tersesat itu kan udah. Itu kan istilahnya udah yang sedomba-dombanya domba ya tetap binatang. Kau mau ke Afrika, mau ke manapun ya domba ya tetap binatang, Bos. Binatang karena yang binatang ini justru yang akan menjadi penyelamat kalian di neraka, bukan? Menurut hadis kalian. Bersyukurlah kepada binatang ini yang bisa menyelamatkan kalian ke surga. Islam banget ya, Ade ya. Itu dari Nabi Muhammad, bukan dari Yesus. Ade ini sangat Islami, keren. Gak ada suara. Iya. Jadi Tafsir kan, gue bilang apa? Tafsir. iya, jadi kalau dikatakan sebagai penyelamat adalah Nabi Isa itu nggak ada, atau apalagi Yesus nggak ada. Berarti Muhammad itu juru selamat ya? Juru selamat, setiap rasul kepada kaumnya itu juru selamat. Kenapa nggak bisa menyelamatkan dirinya dari racun? Racun apa yang mati sampai 3 tahun 4 tahun? Ya racun aja, nggak usah aneh-aneh. Racun Oke, racun. apa? Oke, aku tes ya si Justin ya. Kamu minum racun ya? Kamu minum racun sekarang baygon lah minum. Apakah 3 tahun 4 tahun kamu baru mati? Kamu mau buktikan, silakan buktikan. Coba buktikan. Buktikan Kalau hitung-hitung, kamu buktikan belajar, Markus, ya. kamu belajar Hitung-hitung kedokteran, kamu membuktikan kesehatan. Markus gitu loh. Ya, namanya Ya, kamu racun, belajar dulu, masa bahan ada 3 tahun, 4 tahun radioaktif, polusi baru bisa mati, gimana udara. sih? Polusi udara itu pun racun yang bisa bertahan di dalam darah kita tuh lama. Itu sudah ilmu umum itu, karena mengandung zat PB timbal, itu contohnya. Terus dari makanan itu banyak tuh radikal bebas. Kenapa? Emangnya Radikal oke, bebas juga racun. di mana riwayatnya? Di mana riwayatnya bahwa Nabi Ya, terus Muhammad mati itu kenapa? tidak yang seperti kamu Terus katakan? mati kenapa? Mati tua. Mati kenapa coba?
Mati ya diambil nyawanya udah pas waktunya mati. kenapa? Gimana ente? Loh, katanya Ya, kenapa katanya ada juru sebabnya? selamat. Sakit. Di situ Seharusnya kan itu sakit, umurnya sakit sampai panas, 100 tahun dong. Umurnya sampai 100 tahun. Katanya juru selamat. Apa ente yang ngatur tentang masalah? Lah, Tuhanmu juga sendiri mati kok. Kayaknya kalaupun dia sudah meninggal, Sekarang bagindamu Yesus kamu harusnya ngapain dia nggak udah dia ada mati? di surga toh. Sekarang pertanyaannya apakah di nabimu sudah ada di surga? Sekarang saya tanya, apakah Tuhanmu juga Yang tidak saya mati? simpel, Atau apakah mati? bagindamu Kan mati sudah juga, ada di kan? surga? Kan sama Tuhanmu juga mati. Kalau memang Mesias itu berarti Elia Simpel, Mesias, Bang. karena tidak pernah merasakan mati gitu. Pertanyaan saya simpel, mau Selamat itu loh logikanya. Nah, itu pertanyaannya kepada Perangan pun itu dia tidak pernah mati. saya pegang itu ucapan yang dikatakan oleh Justin bahwa penyelamat itu harus selamat. Maka saya akan pegang itu. Bagaimana dijadikan sebagai penyelamat kalau disalib saja dia tidak selamat? Coba. Ya, Anda berkata baru dari ketika dia kematian. bangkit, Kok nanti nggak bisa dong? Kalau nanti akhir zaman ente juga nggak dibangkitkan. Berarti ente sama dengan Jadi Yesus Muhammad. mau dibangkitkan oleh siapa? Tuhan ke satu, Tuhan kedua. Katanya Tuhan itu ahad Intinya satu. bangkit, tambahkan Enggak, saya hatimu. tanya berarti kamu Tuhanmu tiga, kamu triteos. Ya, intinya bangkit. Enggak, ya dibangkitkan sama Ya siapa? whatever, terserah, Nanti kalimatmu intinya dibangkitkan. bangkit. Berarti Yesus Tuhan anak, Tuhan berarti yang membangkitkan Tuhan Bapa. Intinya Berarti ada berapa bangkit. Tuhan di situ? Pada intinya Yang bangkit. membangkitkan burung merpati yang suka digoreng di Lamongan ya. Ade, ini ada udah apa? kondusif ya. Kita pelan-pelan Argumen- dulu, kita bahas tentang keselamatan yang kamu bilang. Apakah bagindamu sudah ada di surga? Itu pertanyaan Enggak, simpel tanya, saya, yang Pak. membangkitkan Yesus ini, yang membangkitkan Yesus ini Itu adalah ditanya Roh sama Kudus yang Mina. Saya, atau Tuhan Bapa. iya. Pertanyaan saya, apakah bagindamu sudah di surga, Bapak Ade? Jangan semen, Coba jawab. dijawab. Coba jawab. Wallahu alam. Karena apa? Saya belum. Ya udah, itu keselamatan kamu, Pak Ade. Ya, berarti kejuru selamatannya walahu alam dong. Tanya Allah yang mengetahui orang tuaku juga nggak tahu gitu loh. Berarti kalau ditanya Dia berada di apakah mana gitu. apakah Wallahu nabimu alam, juru hanya Allah yang selamat tahu. walahu Tapi alam. di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang beriman yang mati syahid itu dia dalam keadaan hidup. Beda. walahu alam. Kita Kan nggak walahu bisa bahas alam. keselamatan, Pak. kita bahas dari keselamatan yang dibawa oleh bagindamu. Karena begini, Pak. Orang Kok selamat ya? Yahudi percaya bahwa memang yang keselamatan diucapkan datang dari dengerin. Yahudi sendiri, Israel. Kenapa? Yang dibawa- Karena saya kasih tahu ya. Jadi gini Kamu Pak aja Ade ya. jawab tadi. Ketika Bapak Kamu sudah mengatakan mengakui tentang bagindamu domba, ya saja udah. belum di surga. Gitu loh. Bentar Pak. Ketika kamu sendiri mengatakan bagindamu belum di surga, apakah pasti kamu juga bisa ke surga? Coba bacakan. Loh, Original ini, teksnya itu Oranos. Yesus- Saya tanya, Iya. apakah Ya. Oranos itu adalah surga? Katanya. Uranus itu dalam bahasa Ibraninya sama. Surga di atas atau di bawah? Enggak. Saya tanya, apakah menurutmu langit dengan surga sama? Saya tanya. Loh, itu disebut langit-langit. Kalau yang di bawah, Iya. yang di
Nih ya bro ya. Sekarang saya tanya yang Oranos. Ya kan? Nah, Oranos ketika saya cek itu bukan berarti surga, karena surga itu adalah paradiso. Nah, Oranos itu adalah langit. Sekarang saya tanya, langit dengan surga apakah sama atau beda? Saya tanya. Dalam Yahudi disebut Pardes. Itu 3 tingkatan Pardes. langit. Itu bagi orang Yahudi. iya, yang jelas Kekristenan Yesus menyebutnya naik, dengan Yesus cara ke apa? atas. Loh, di dalam original teksnya nggak ada itu Pardes, adanya juga Oranos. Iya, yang penting Yesus ke Yesus atas pernah bukan ke ngomong. bawah. Yesus- Sekarang kamu harus Ini tahu. bukan Yesus pernah ngomong surat Pardes. Yesus pernah ngomong pemaknaannya Pardes sama Pak, ketika- sama seperti ketika bahasa kepada Inggris orang bilangnya yang sama-sama heaven. ikut disalib. Bentar Pak De, orang Inggris bilangnya heaven, Indonesia bilangnya surga, orang Yahudi bilangnya Pardes, orang Latin bilangnya beda lagi dengan bahasa Latin. Itu bahasa Pak, dengan tujuan makna, dengan bisa dikatakan itu benar-benar satu tempat yang dituju. Yesus betul-betul bangkit dan dia naik ke surga. Nah, ketika kekristenan ini ada, kepercayaan iman ini ada, karena apa? Yesus Percuma bisa nggak mau bangkit dengerin dari doktrinmu. kematiannya, Saya Pak. tanya Makanya apakah itu kekristenan. langit dengan Kalau surga itu sebentar, sama? Pak. Itu pertanyaan Sebentar, gue. sebentar. Jawab. Sebentar, sabar. Jawab. Apakah langit Iya, dengan saya mau surga jawab, itu tapi kalau sama? Bapak ribut nggak bisa saya jawab. Di sini aku hanya ingin jawaban kok. Iya, ini mau jawab, Bapak ribut loh, sabar. Nah, jadi ketika kekristenan ini ada karena Yesus mati dan dia bangkit, kebangkitannya lah yang menjadikan iman bagi Bangkitnya kekristenan. Kalau kemana? Yesus tidak Dinaikkan bangkit, kemana? Dinaikkan ke surga kalau apa Yesus tidak dinaikkan bangkit, ke Pak, langit? kalau Yesus Saya tidak tanya. bangkit, kami tidak akan jadi Kristen, Pak. Begitu. Loh, Yesus juga Paham, bukan Pak? Kristen kok. Kalau Yesus tidak bangkit, Apakah kita menurutmu tidak Yesus akan jadi Kristen? Kristen, Pak. Apakah menurutmu Yesus Kristen? Pertanyaan tergoblok yang menurut saya, Pak. Udah mulai nih emosi nih. Ya iya, Pak. Pertanyaan tergoblok, Pak. Kenapa? Yesus Kristus Atau beda? Itu pertanyaan saya, simple. Ayo jawab, saya mute ya. Saya mute sendiri loh. Masih ada. Mute lagi. Kamu nggak malu ya ngomong kemarin. Jawab mana jawabanmu? Jawaban mana? Tuh lihat tuh. Oranos itu Ini dengan pertanyaan Paranis ini sama jawaban atau saya, beda? Pak. Pertanyaan kamu. Itu tempat penantian. Surga itu ya tempat Bapa sama firman-Nya. Gak ada yang ke surga sebelum melalui Yesus. Itu makanya kata Yesus. Iya, surga itu. Itu dalam pola pikir orang timur pada Orang zaman Yunani itu, ngomong Bapak. Oranos. Nah, Orang ketika Jawa aku membaca kenaikan Yesus ke langit, Ya, itu bukan Gusti yang ada di surga, langit. ditafsirkan jadi surga, berarti itu ditafsirkan. Ini ngomong gitu aja kok, repot kamu tuh. Ya, kamu Apa yang saya tanya pemahamannya lagi? aneh. Jadi gini loh, Bapak. Surga. Kalau ya, misalkan justru dalam aku- pemahaman justru aku orang tidak zaman tanya dulu kok. sama kita aja, Aku Bapak nggak bisa, bertanya kok, nggak saya ngerti. tanya. Ya buat Langit apa dengan surga diskusi, sama atau Pak beda? Ade? Itu aja kok, ayo jawab. Ayo jawab. Yasin jawab. Langit dengan Bapak surga ngomong sama apa? atau beda? Ayo. Apa?
Langit dengan sorga sama atau tidak? Saya tanya. Bapak dalam pemaknaan yang mana? Yahudi kah? Kristen kah? Lah, Kristen lah. Kristen lah. Kalau kami bilangnya Gua itu bertanya tentang Firdaus, emang ada di Pak. dalam Firdaus itu tempat penantian. Kalau surga itu udah tempat yang maha kuasa. Iya, Paham? saya tanya simpel pertanyaan saya, sorga Ya, itu dengan sudah langit sama atau dijawab. beda? Kalau misalkan tidak memuaskan, Jawabannya berarti memang apa beda. kamu? Bapak ingin memasukkan Oh, iman beda. Bapak ke iman kita. Ya, Udah. beda. Aing ditafsirkan jadi sorga, sedangkan sorga Bapak itu untuk Ade. para deso gimana sih? Bapak Ade, Kalau di situ kamu bentar. para deso, Ya, sabar. ya, Pelan-pelan ya. hapus suara Kita not. gantian gitu. ngomong, Pak Ade. Pak Ade, kita gantian ngomong. Ketika saya bertanya kepada Anda, saya hanya bertanya mengenai iman Anda dan Anda jawab sesuai iman Anda. Saya tidak akan memasukkan cara iman saya ke iman kamu, Pak. Ketika kamu bertanya iman saya, tapi kamu memaksa, saya nggak bisa. Ketika saya sudah jawab bahwa langit itu pertama, kedua, dan ketiga. Kalau orang Kristen bilangnya apa, Pak? Ada Firdaus dan ada surga. Ada tempat penantian baru masuk ke surga. Nah, kalau dalam Muslim, aku tidak mau mengetahuinya. Karena tidak penting bagi imanku, itu pentingnya bagi imanmu. Gitu loh, Pak Ade. Dan kamu memaksa. Sorga itu artinya apa? Selesai. Sky. Yesus sudah dari surga. Oh, berarti salah Oranos. Ketika di situ ada Oranos. Dari Nah, tadi yang kok salah Oranos terjemahannya, itu bahasa yang salah Yunani. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu Syamaim. Kalau Ya, paradiso kan? Sampai batuk. Astaga. Ya, katakan kepada orang yang disalib di sebelahnya, hari ini juga kamu akan bersama-sama aku dengan aku di Firdaus, di paradiso itu. Firdaus. Paradiso kan? Itu ada Firdaus di sorga. itu- Justru orang yang Firdaus. justru penjahat. Justru yang ada Firdaus di Firdaus itu- yang ada di sorga itu adalah orang yang barang Firdaus, disalib sama Yesus. bro, kamu harus tahu, Kalau bro. Yesus ada di Kalau langit, kalau gimana sih? Aurania itu bicara tentang tempat, Firdaus itu bicara tempat di salah satu di Aurano itu, Uranus itu. Ya tempatnya di mana itu? Itu kan ada tingkatannya, langit-langit, bro. Atmosfer kita Saya itu nggak bertanya tingkatan. Gua nggak tanya tangga berapa tingkat tangga, nggak. Gue bertanya tentang lu kan mengatakan Gimana tadi sih? Yesus ada di sorga. di tempatmu aja katanya ada tingkat-tingkatan, kok gimana kamu menyangkal imanmu juga, meskipun kami nggak meminta disama-samakan. Gue bertanya tentang imanmu, bukan iman gue yang gue terangkan. Gimana Kamu sih? bertanya tapi Ade, itu bumerang paham buat nggak yang dimaksud keimananmu. Yasin? Kamu bertanya tidak boleh mencederai Aku Islam. Kamu kan bertanya. bukan Lu kan ateis. mengatakan tadi Yesus ada di sorga, ya kan? Atau jangan-jangan kamu Kenyataannya ini itu ada di Islam, orang yang kamu salah. ini Lu Muslim atau yang kita diserupakan, belum yang salah? kamu sedang Yang bertakia. salah mana? Kita belum atau lu yang salah? Yang Di salah sini, otakmu, ketika lu bro. mengatakan, hah? Yang salah otak, lu kan sudah dijelaskan Firdaus itu ada di surga tingkat ketiga. Kamu masalahnya tidak paham. Atmosfer ini pun surga tingkat pertama, Syamaim. Iya, sekarang tanya Yesus ada di mana sekarang menurut Lukas? Ada di surga tingkat ketiga di Firdaus. Di mana itu di original teksnya nggak ada tuh? Lo ada di 2 Tingkat Korintus. ketiga nggak ada. Cuma Ada ada 2 di Oranos doang. Kamu baca 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. Ini lagi bawa surat Paulus. Emang Paulus sudah melihat sorga? Ya, Saya kalau tanya. udah dibilangin Paulus lagi. Yang satu jalur lah Pak kalau diskusi. Kenapa sih? Loh,
Ya, ya satu jalur. Ini kan dia kan membawakan surat Paulus ya kan? Aduh. Ya kan? Ya pengetahuan saya Paulus itu Korintus. juga pengikut Kristus. Dia sendiri yang diutus oleh Tuhan Nggak Yesus. usah tanggapin itu, Ya, Mina jangan tanggapin itu. Dia berusaha mengalihkan perhatian. Tadi kita bahas Yang apa? Dia mengalihkan bahas. perhatian lu dan Kita Pauli. tadi Yang bahas. mengalihkan perhatian lu. Jadi kita kan Lu bahas mengatakan apakah Yesus ada di Muhammad sorga. itu juru Lu- selamat? lu- Dia lu- mengalihkan. Bahwa Yesus berada di sorga. Bahwa Yesus ada di langit. Berarti Loh, di ayat 1 sampai 4 itu dijelaskan tentang paradiso itu. Berarti Lukas itu harus diganti jadi paradesos, jangan